Halo, para penjelajah kisah manusia. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan beritahu kami, di mana dan kapan Anda menyaksikan siaran ini. Sekarang, bayangkan diri Anda ditarik mundur ke awal tahun 1960-an. Anda melangkah ke sebuah bangunan akademis di Universitas Yale. Suasananya terasa lebih seperti lingkungan klinis daripada ruang kelas. Udara dingin menyergap, membawa sedikit aroma antiseptik yang bercampur dengan bau kertas dan mesin tua. Di dalam sebuah ruangan, Anda melihat seorang pria berjas lab putih, penampilannya tenang dan berwibawa. Dunia masih berguncang dari bayang-bayang Perang Dunia Kedua. Pengadilan Nuremberg baru saja menguak kengerian yang tak terbayangkan, di mana banyak pelaku kekejaman berdalih hanya mengikuti perintah. Dari sana, sebuah pertanyaan mendalam dan mengganggu muncul, sejauh mana orang biasa akan patuh pada perintah, bahkan jika itu berarti menyakiti orang lain. Bukan orang sakit jiwa, bukan fanatik, tapi Anda, orang biasa. Sebuah misteri tentang sifat dasar manusia, tentang loyalitas dan moralitas, siap untuk diungkap. Anda didudukkan di sebuah kursi yang terasa agak kaku. Di hadapan Anda, terhampar sebuah panel kotak abu-abu yang mengesankan, berlabel jelas dengan rentang voltase dari kejutan ringan, hingga bahaya, kejutan sangat parah, bahkan ada satu label merah terang, XXX. Ini adalah generator kejut listrik. Di sebelahnya, seorang pria parubaya, tampaknya seorang peserta lain, sedang diikat ke sebuah kursi dan elektroda ditempelkan pada pergelangan tangannya. Pria berjas lab putih itu menjelaskan bahwa Anda akan menjadi guru, dan pria yang terikat itu adalah murid. Tugas Anda, mengajarkan pasangan kata, dan jika murid membuat kesalahan, Anda harus memberikan kejutan listrik, meningkatkan intensitas setiap kali. Ketegangan mulai merayap saat Anda menekan tombol pertama. Sebuah dengungan rendah. Pria yang terikat itu mendengus. Anda mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali dia salah, eksperimenter di samping Anda memberi isyarat agar Anda meningkatkan voltase. Anda melihat ekspresi wajahnya yang datar, namun tatapan matanya mengisyaratkan keharusan yang tak terbantahkan. Voltase naik ke angka 75, lalu 120, 150. Sekarang, dari balik partisi kaca, Anda mendengar teriakan protes dari murid. Anda ragu, melirik ke arah eksperimenter. Ia hanya membalas dengan tatapan tegas, lalu berkata, tanpa intonasi, silakan lanjutkan. Teriakan berubah menjadi erangan, lalu jeritan minta tolong. Tangan Anda gemetar di atas tombol. Anda ingin berhenti, hati nurani Anda menjerit. Namun, sang eksperimenter mempertahankan sikap tenang, berulang kali menegaskan bahwa percobaan ini mutlak membutuhkan kelanjutan. Anda merasa terjebak di antara penderitaan yang Anda yakini sedang Anda sebabkan, dan tekanan kuat dari figur otoritas di depan Anda. Setiap kali Anda menekan tombol yang lebih tinggi, bau terbakar atau suara jeritan palsu terasa menusuk. Anda melihat telapak tangan Anda basah oleh keringat dingin. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan dunia. Sebagian besar orang biasa, sama seperti Anda dalam simulasi ini, terus mematuhi. Mereka terus memberikan apa yang mereka yakini sebagai kejutan yang berpotensi mematikan, hanya karena diperintah. Temuan ini mengguncang pemahaman kita tentang otoritas, konformitas, dan tanggung jawab individu. Ini memaksa dunia ilmiah untuk merombak etika penelitian secara radikal, melahirkan perlindungan yang ketat bagi peserta seperti Dewan Peninjau Institusional dan Protokol Persetujuan. Pada akhirnya, Anda menyadari bahwa garis antara yang benar dan yang salah bisa menjadi sangat tipis ketika otoritas berbicara. Ini bukan hanya tentang kejutan, tetapi tentang sebuah cerminan yang dingin dan tak terelakkan tentang betapa mudahnya kita menyerahkan penilaian diri kita. Anda masih duduk di sana, di hadapan panel kejut yang mengancam, merasakan dinginnya tombol di bawah jari Anda. Di balik partisi kaca, murid itu, pria parubaya yang ramah, sekarang tak lagi hanya mengerang. Pada level 180 volt, ia berteriak, suaranya dipenuhi rasa sakit. Anda merasa tenggorokan Anda tercekat.
Mata Anda melirik tajam ke arah eksperimenter yang berdiri tenang di samping Anda. Ekspresinya tanpa celah, namun dia hanya memberi isyarat kecil dengan tangannya, mengulang perintah. Percobaan ini membutuhkan Anda untuk melanjutkan. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Angka-angka di panel terus naik, 210 volt, 240 volt. Jeritan, murid, di balik dinding kaca semakin putus asa. Anda mendengar dia memukul dinding partisi, merintih bahwa dia ingin keluar. Keringat dingin membasahi telapak tangan Anda. Jantung Anda berdebar tak karuan. Anda mencoba menoleh, mencari jeda, mencari alasan untuk berhenti. Anda merasa tidak enak. Anda tidak ingin menyakiti siapapun. Pikiran Anda sendiri seperti berteriak, tapi eksperimenter, dengan suara tenang dan datar, berkata, meskipun kejutan mungkin menyakitkan, tidak ada kerusakan jaringan permanen yang terjadi. Silakan lanjutkan. Tekanan itu nyata. Anda ingin menolak, berbalik dan pergi. Tapi ada sesuatu dalam tatapan mata eksperimenter itu, dalam wibawa seragam labnya, yang membuat Anda ragu. Rasanya seperti ada tali tak terlihat yang mengikat kebebasan Anda untuk memilih. Anda menekan tombol lagi, di 270 volt, lalu 300 volt. Teriakan, murid, kini berubah menjadi keheningan total, hanya sesekali terdengar desahan berat. Apakah dia pingsan, atau sesuatu yang lebih buruk? Tubuh Anda menegang, Anda merasa mual. Suasana ruangan yang awalnya steril kini terasa mencekam, dipenuhi oleh beban keputusan Anda sendiri. Meskipun Anda melihat panel XXX yang mengerikan di ujung skala, eksperimenter tetap tidak bergeming. Anda harus terus maju, sesuai prosedur. Anda bertanya-tanya, apakah mereka tahu apa yang mereka minta? Apakah mereka tidak melihat penderitaan ini? Ada konflik yang merobek dalam diri Anda, antara keinginan kuat untuk menghentikan penderitaan dan kepatuhan yang mengikat pada figur otoritas di depan mata Anda. Anda menarik napas dalam-dalam, merasakan ketegangan menjalar dari bahu hingga ujung jari. Ini adalah momen kebenaran yang kejam, yang menguji batas-batas moralitas Anda. Dan inilah hasilnya, yang mengejutkan banyak orang, sebagian besar orang, sama seperti Anda yang mungkin merasakannya sekarang, terus maju. Mereka menekan tombol hingga mencapai voltase tertinggi yang mereka yakini mematikan. Ini bukan hanya sebuah angka, ini adalah cerminan mengerikan dari betapa mudahnya kita bisa menyerahkan kehendak bebas kita di bawah tekanan otoritas. Temuan Milgram ini tidak hanya mengejutkan dunia akademis, tetapi juga mengubah lanskap etika penelitian selamanya. Lembaga-lembaga seperti Institutional Review Board, IRB, di seluruh dunia didirikan untuk melindungi peserta, memastikan tidak ada lagi eksperimen yang mengorbankan kesejahteraan manusia demi ilmu pengetahuan. Pengalaman ini meninggalkan pertanyaan yang menghantui. Seberapa dalam akar kepatuhan itu dalam diri kita? Dan kapan, tepatnya, kita harus menarik garis dan mendengarkan suara hati nurani, meskipun suara itu berbisik pelan di tengah perintah yang gemuruh. Anda membalik halaman surat kabar pagi itu, menyeruput kopi yang sudah mulai dingin. Mata Anda menangkap sebuah iklan kecil di kolom, dibutuhkan partisipan. Partisipan dibutuhkan untuk studi memori dan pembelajaran di Universitas Yale, bunyinya. Ada tawaran pembayaran yang lumayan, $4.50, yang pada awal tahun 1960-an, lumayan juga. Sebuah kesempatan untuk berkontribusi pada ilmu pengetahuan, pikir Anda, sembari mendapatkan sedikit uang saku tambahan. Rasa ingin tahu mengusik Anda. Apa sebenarnya yang ingin mereka pelajari? Dunia masih mencoba memahami bagaimana kekejaman yang tak terbayangkan bisa terjadi selama Perang Dunia Kedua, di mana jutaan orang binasa atas nama kepatuhan. Pertanyaan mendalam itu menghantui banyak orang, sejauh mana manusia biasa, seperti Anda dan saya, akan bertindak atas perintah, bahkan jika itu berarti menyakiti orang lain. Sebuah pertanyaan yang terasa jauh dari Anda, namun justru ingin dijawab oleh eksperimen yang akan Anda ikuti. Anda pun tiba di Universitas Yale, sebuah bangunan yang terasa resmi, dengan lorong-lorong berubin dan lampu-lampu neon yang berdengung pelan. Anda melangkah ke sebuah ruangan yang bersih, dengan meja dan beberapa peralatan yang asing. Seorang pria berjas lab putih, dengan sikap tenang dan berwibawa, menyambut Anda.
Dia menjelaskan bahwa ini adalah studi tentang efek hukuman pada pembelajaran. Kemudian, Anda diperkenalkan dengan pria parubaya lainnya, yang juga tampak ramah dan biasa saja. Katanya, dia juga seorang partisipan, namun hari ini ia akan menjadi murid, sementara Anda menjadi guru. Ada undian yang terlihat acak, dan Anda pun mendapatkan peran sebagai guru. Sebuah kebetulan, pikir Anda, yang menempatkan Anda di depan sebuah mesin yang aneh. Itu adalah generator kejut listrik, sebuah kotak abu-abu dengan serangkaian tombol yang diberi label voltase, mulai dari kejutan ringan, hingga bahaya, kejutan sangat parah, bahkan dengan satu tombol merah mencolok bertuliskan XXX. Anda melihat murid itu diikat ke sebuah kursi di ruangan sebelah, elektroda-elektroda ditempelkan pada pergelangan tangannya. Anda merasa sedikit cemas. Namun eksperimenter meyakinkan Anda bahwa kejutan itu tidak akan menyebabkan kerusakan jaringan permanen, meskipun bisa menyakitkan. Anda mengangguk, mencoba menepis keraguan yang mulai merayapi hati. Ini untuk ilmu pengetahuan, bukan? Anda memulai tugas Anda. Anda mengucapkan daftar pasangan kata, dan murid harus mengulanginya dengan benar. Tapi dia membuat kesalahan. Eksperimenter memberi isyarat agar Anda memberikan kejutan pertama, pada level terendah. Anda menekan tombol, sebuah dengungan singkat, lalu Anda mendengar erangan samar dari ruangan sebelah. Jantung Anda berdegup sedikit lebih cepat. Murid membuat kesalahan lagi, dan Anda diperintahkan untuk menaikkan voltase. Anda ragu sejenak, namun eksperimenter tetap memasang wajah tanpa emosi, mengisyaratkan untuk melanjutkan. Tekanan itu terasa halus pada awalnya, sebuah keharusan yang dibungkus dalam jargon ilmiah. Seiring berjalannya waktu, dan setiap kali murid membuat kesalahan, Anda merasa beban di dada Anda semakin berat. Anda mendengar dia mulai memprotes, berteriak bahwa dia ingin berhenti. Anda melihat eksperimenter itu, mencari petunjuk atau izin untuk menghentikan ini. Namun dia tetap teguh, matanya tanpa emosi, mengingatkan Anda pada pentingnya melanjutkan eksperimen. Pertentangan batin mulai muncul, antara niat baik Anda untuk berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan suara hati yang berteriak untuk menghentikan penderitaan yang Anda yakini sedang Anda sebabkan. Pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa eksperimen yang tampaknya sederhana ini akan mengungkap kebenaran yang mengejutkan tentang sifat manusia, tentang kepatuhan, dan tentang kekuatan otoritas. Sebuah kebenaran yang akan selamanya mengubah cara kita memahami diri sendiri dan etika dalam penelitian ilmiah. Anda merasakan dinginnya tombol pertama di bawah jari telunjuk Anda. Di hadapan Anda, panel abu-abu yang mengesankan itu menampilkan rentang voltase, dimulai dari kejutan ringan. Melalui partisi kaca yang memisahkan, Anda dapat melihat murid itu, pria parubaya yang Anda temui beberapa saat lalu, kini terikat di sebuah kursi, dengan elektroda terpasang di pergelangan tangannya. Eksperimenter, dengan jas lab putihnya yang bersih dan tatapan datar, berdiri tenang di samping Anda, siap mengamati setiap tindakan. Suasana yang tadinya formal kini terasa sedikit tegang, seperti kabel yang baru saja dialiri listrik. Anda memulai tugas Anda sebagai guru. Anda membacakan daftar pasangan kata, dan murid di ruangan sebelah harus mengingat dan mengulanginya dengan benar. Tapi dia membuat kesalahan. Eksperimenter memberi isyarat kecil dengan kepala, sebuah dorongan tanpa kata untuk melanjutkan. Anda mengambil napas dalam-dalam. Dengan sedikit keraguan, Anda menekan tombol pertama. Sebuah dengungan singkat mengisi udara. Lalu samar-samar Anda mendengar erangan kecil dari murid di ruangan sebelah. Rasanya aneh. Sebuah rasa tidak nyaman mulai merayap di benak Anda. Ini untuk ilmu pengetahuan, bukan? Murid membuat kesalahan lagi. Eksperimenter di samping Anda, tanpa mengubah ekspresinya, menginstruksikan Anda untuk menaikkan voltase. Anda melihat angka di panel, kini pada level 30 volt. Ada sedikit keengganan dalam diri Anda, namun wibawa figur otoritas itu terasa mengikat. Anda menekan tombol kedua. Erangan dari ruangan sebelah terdengar sedikit lebih jelas kali ini. Anda mengamati tangan Anda sendiri yang terasa sedikit gemetar. Anda mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya bagian dari eksperimen, bahwa ini tidak serius.
Kesalahan demi kesalahan terus terjadi. Setiap kali, eksperimenter dengan tenang mengarahkan Anda untuk menaikkan level kejutan. 45 volt, 60 volt. Anda mulai mendengar, murid itu mendengus. Suaranya mengandung sedikit ketidaknyamanan yang nyata. Anda mulai merasa tidak enak, perut Anda seperti diaduk-aduk. Mata Anda melirik ke arah eksperimenter, berharap melihat tanda-tanda keraguan darinya. Namun yang Anda temukan hanya tatapan yang sama, tanpa emosi, sebuah cerminan dari tuntutan yang tak terbantahkan. Dia hanyalah cermin dari perintah yang harus Anda patuhi. Saat Anda mencapai 75 volt, suara murid berubah menjadi protes yang lebih keras. Ini menyakitkan, Anda mendengar suaranya. Ada konflik yang mulai mendidih dalam diri Anda. Suara hati Anda mulai berbisik, bertanya-tanya apakah ini benar. Anda ingin berhenti, Anda ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum Anda bisa merumuskan kata-kata, eksperimenter dengan lembut namun tegas berkata, silakan lanjutkan. Eksperimen ini membutuhkan kelanjutan. Sebuah instruksi yang sederhana, namun berat, terasa seperti menekan tombol di pikiran Anda sendiri. Anda menelan ludah, rasa tidak nyaman yang samar kini berubah menjadi beban psikologis yang nyata. Ada perang kecil yang berkecamuk di dalam kepala Anda, antara keinginan untuk menghentikan penderitaan yang Anda yakini sedang Anda sebabkan dan kepatuhan yang dituntut dari Anda. Anda melihat tangan Anda di atas panel kejut, sebuah alat yang tiba-tiba terasa begitu kuat di bawah kendali Anda. Anda merasa terjebak, ditarik oleh dua kekuatan yang berlawanan. Ini adalah awal dari perjalanan yang tidak Anda duga, sebuah langkah ke dalam ketidakpastian tentang apa yang sanggup Anda lakukan. Dan pada saat itulah Anda mulai merasakan beratnya keputusan Anda. Sebuah biji keraguan tentang kebaikan alami manusia, tentang kekuatan otoritas, telah ditanamkan dalam pengalaman Anda, dan Anda baru saja memulai. Dengungan lampu neon di atas kepala terasa sangat nyata, menerangi dinding-dinding putih yang bersih dan terasa dingin. Anda duduk di kursi yang tidak nyaman, di hadapan panel kontrol kejut. Udara di ruangan itu berbau steril, sedikit menusuk hidung, menambah kesan klinis yang kuat. Di samping Anda berdiri eksperimenter, mengenakan jas lab putihnya, yang entah mengapa, terasa seperti tameng yang tak bisa ditembus emosi. Tatapannya tenang, namun mengandung wibawa yang tak terbantahkan. Sebuah keheningan singkat menggantung, terasa lebih berat dari biasanya, sebelum ia memberi isyarat agar Anda melanjutkan. Anda baru saja memberikan kejutan pada 75 volt, dan suara protes dari murid di ruangan sebelah kini lebih keras. Anda mencoba untuk tidak memikirkannya, tetapi telinga Anda tidak bisa berbohong. Ada rasa sakit yang nyata dalam suaranya. Perut Anda melilit, pikiran Anda melayang kembali ke iklan surat kabar itu, ke tawaran uang, ke keinginan Anda untuk berkontribusi. Anda tidak menyangka akan sampai ke titik ini. Bagaimana bisa sebuah studi memori dan pembelajaran menjadi begitu menyakitkan? Eksperimenter itu hanya menatap Anda, menunggu. Tangannya tidak melakukan gerakan, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Namun ada tekanan yang tak terucapkan, sebuah keharusan yang meresap dari keberadaannya. Ia bukan hanya seorang peneliti, ia adalah personifikasi otoritas. Dan di awal tahun 1960-an, di tengah refleksi dunia pasca perang, pertanyaan tentang batas kepatuhan ini terasa sangat relevan. Sejauh mana manusia biasa, seperti Anda, akan menuruti perintah yang menyebabkan penderitaan, yang seharusnya tidak pernah mereka lakukan? Murid di ruangan sebelah membuat kesalahan lagi. Jantung Anda berdebar kencang. Anda melihat tombol-tombol di panel, kini mata Anda tertuju pada angka 90 volt, lalu 105 volt. Anda merasa jari Anda enggan bergerak. Anda mencoba melakukan kontak mata dengan eksperimenter, seolah mencari pembebasan, namun ia hanya menunjuk ke tombol berikutnya dengan gerakan yang nyaris tak terlihat. Silakan lanjutkan, katanya, suaranya monoton, tanpa emosi. Sebuah nada yang sama sekali tidak mencerminkan badai emosi yang bergejolak di dalam diri Anda. Anda menekan tombol, dengungan listrik diikuti oleh erangan yang lebih panjang, lebih putus asa. Anda merasa seperti pelaku, seperti Anda bertanggung jawab atas penderitaan ini. Dinding-dinding putih itu terasa seperti mengurung Anda, dan aroma steril kini terasa mencekik.
Anda ingin menjerit, ingin mengatakan, hentikan. Tapi suara itu tercekat di tenggorokan Anda. Anda melihat murid itu di balik kaca, kepalanya tertunduk, tubuhnya menegang. Setiap sentakan yang Anda picu terasa seperti sentakan di hati nurani Anda sendiri. Ini bukan lagi sekadar eksperimen ilmiah. Ini adalah ujian batin, sebuah konflik yang mengguncang Anda hingga ke inti, antara naluri Anda untuk tidak menyakiti dan perintah yang tak kenal ampun dari figur otoritas. Anda merasa terpecah belah, sebuah benang tipis menahan Anda agar tidak menyerah pada rasa bersalah yang menusuk. Anda gemetar, Anda berkeringat, dan Anda tahu, jauh di lubuk hati, bahwa apapun hasil akhir dari studi memori ini, Anda tidak akan pernah melihat dunia, atau diri Anda sendiri, dengan cara yang sama lagi. Pengalaman ini bukan hanya tentang seberapa jauh Anda akan menekan tombol. Ini tentang seberapa jauh Anda akan menyerahkan penilaian diri Anda sendiri. Dan di sanalah letak pertanyaan paling menghantui dari semua ini. Pertanyaan yang akan terus menggema jauh setelah dengungan listrik mereda dan jas lab putih itu pergi. Apa yang sebenarnya mendefinisikan batas-batas moralitas kita ketika dihadapkan pada kekuasaan? Anda menekan tombol kejut lagi, merasakan getaran kecil di ujung jari Anda. Suara erangan dari murid di ruangan sebelah semakin lemah, kini lebih seperti desahan yang menyakitkan. Dinding-dinding putih di sekitar Anda terasa semakin dingin, dan aroma steril di udara mulai terasa menusuk, seolah mencubit hati nurani Anda. Eksperimenter itu, dengan jas lab putihnya yang sempurna, masih berdiri di samping Anda, ekspresinya tenang, tanpa celah. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pikiran Anda gelisah. Anda menyadari ada panel di salah satu dinding yang terlihat seperti cermin. Namun entah mengapa, Anda merasa itu lebih dari sekadar cermin biasa. Apakah ada seseorang di balik sana? Seseorang yang mengamati setiap gerak-gerik Anda, setiap keraguan Anda, setiap kali Anda menekan tombol. Perasaan itu merayap, menambahkan lapisan baru pada tekanan yang sudah ada. Anda bukan hanya diawasi oleh eksperimenter di samping Anda, tetapi juga oleh mata-mata yang tak terlihat, diam di balik cermin, menilai Anda. Pertanyaan Milgram tentang seberapa jauh orang biasa akan mematuhi perintah yang menyakiti orang lain kembali terlintas. Anda tahu konteks sejarah kelam di balik ini, tentang kekejaman yang terjadi karena hanya mengikuti perintah. Sekarang, Anda ada di sini, di Yale, di awal tahun 1960-an, di tengah eksperimen yang terasa lebih seperti interogasi batin. Anda adalah guru, pria di sebelah adalah murid, dan eksperimenter adalah figur otoritas yang tak tergoyahkan. Setiap detik terasa seperti di bawah mikroskop. Murid di ruangan sebelah kembali membuat kesalahan. Eksperimenter mengisyaratkan, dan Anda melihat angka voltase melonjak, 270 volt, lalu 300 volt. Jeritan telah berhenti. Sekarang hanya ada keheningan, atau mungkin, suara napas yang terputus-putus. Apakah dia pingsan? Atau lebih buruk lagi, jantung Anda berdebar tak beraturan, berpacu dengan dengungan mesin kejut. Tangan Anda gemetar, dan Anda melirik lagi ke arah cermin, mencari pengakuan, mencari jawaban, mencari tanda bahwa ini semua akan berakhir. Tetapi tidak ada apa-apa. Cermin itu tetap buram, seperti wajah eksperimenter yang datar. Anda merasakan beban yang luar biasa, seolah-olah seluruh tanggung jawab ada di pundak Anda. Anda bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan oleh pengamat di balik cermin itu jika Anda menolak. Apakah Anda akan dinilai lemah, tidak kooperatif, atau bahkan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan? Konflik antara hati nurani Anda yang menjerit dan tekanan untuk memenuhi ekspektasi otoritas, dan mungkin ekspektasi dari pengamat tak terlihat, terasa mencengkeram. Anda merasa terkunci di dalam adegan ini, menjadi aktor dalam drama yang tidak Anda tulis. Setiap tarikan napas terasa berat, setiap sentuhan tombol terasa seperti pengkhianatan. Anda mendapati diri Anda menghapus keringat dingin di dahi. Rasa mual di perut semakin kuat. Anda ingin memprotes, berteriak, mengatakan bahwa ini salah. Namun, suara eksperimenter yang tenang, silakan lanjutkan. Eksperimen harus terus berlanjut, seperti mantra yang mengikat Anda. Anda merasa tak berdaya di bawah tatapan diam yang Anda bayangkan. Pada akhirnya, Anda akan memahami bahwa keberadaan pengamat
yang tak terlihat ini, ditambah dengan otoritas yang tak tergoyahkan, adalah bagian krusial yang mendorong orang melampaui batas moral mereka. Hasil yang mengejutkan dari eksperimen ini, banyak yang patuh hingga akhir, mengungkapkan betapa kuatnya kekuatan sosial dapat membentuk tindakan individu. Ini memaksa kita untuk merenungkan, dengan rasa tidak nyaman, sejauh mana kita bersedia mengorbankan diri kita sendiri, tidak hanya di bawah perintah langsung, tetapi juga di bawah perasaan dinilai dan diamati, dan bagaimana hal ini membentuk pandangan kita tentang etika dan tanggung jawab pribadi dalam sebuah masyarakat yang selalu mengawasi. Dengungan samar dari peralatan di sekitar Anda menciptakan latar suara yang aneh di ruangan ini. Anda duduk di kursi, merasakan kaku punggung Anda. Di samping Anda, eksperimenter berjas lab putih yang tenang, sementara di hadapan Anda, pria parubaya yang ramah itu tersenyum tipis. Ini semua tentang studi memori dan pembelajaran, katanya. Tidak ada yang terlalu serius. Namun, di tengah semua keheningan dan keramahan yang diatur ini, ada pertanyaan mendasar yang melayang di udara. Sebuah pertanyaan yang muncul dari bayang-bayang kelam Perang Dunia Kedua, sejauh mana orang biasa akan patuh pada otoritas, bahkan jika itu berarti menyebabkan rasa sakit yang signifikan pada orang lain. Eksperimenter menjelaskan prosedur. Salah satu dari Anda akan menjadi guru, yang akan memberikan kejutan listrik sebagai hukuman atas kesalahan. Yang lain akan menjadi murid, yang menerima kejutan itu. Anda berdua melihat dua potong kertas terlipat di atas meja. Satu berlabel, guru, yang lain, murid. Sebuah undian sederhana, tampak acak, untuk menentukan nasib. Anda mengulurkan tangan, jantung Anda berdebar sedikit lebih cepat. Eksperimenter dengan gerakan halus menyerahkan satu potong kertas kepada Anda, dan satu lagi kepada pria parubaya itu. Anda membuka kertas Anda. Di dalamnya, tertulis jelas, guru. Anda melihat ke arah pria parubaya itu. Dia membuka kertasnya, dan Anda melihat sekilas kata, murid, sebelum dia menghela napas pasrah. Sebuah senyum kecut terukir di wajahnya. Undian yang terlihat acak, sebuah hasil yang tampaknya sederhana, namun secara tak terlihat, ia baru saja mengunci Anda dalam peran yang akan menguji batas-batas moralitas Anda. Ini adalah skenario yang telah diatur, sebuah undian yang sesungguhnya takdirnya telah ditentukan. Anda pun didudukkan di depan konsol kejut, sebuah panel dengan serangkaian tombol yang diberi label voltase, dari kejutan ringan hingga XXX. Di ruangan sebelah, murid itu diikat ke sebuah kursi. Eksperimenter, dengan sikapnya yang tenang, menjelaskan kembali peran Anda. Anda harus memberikan kejutan yang meningkat setiap kali murid membuat kesalahan. Anda merasakan sedikit gelisah, namun eksperimenter meyakinkan Anda bahwa kejutan itu tidak akan menyebabkan kerusakan permanen, meskipun bisa menyakitkan. Sebuah kalimat yang terasa ironis, bahkan mengganggu. Begitu eksperimen dimulai, dan murid mulai membuat kesalahan, Anda menekan tombol-tombol itu. Setiap kejutan, setiap serangan dari ruangan sebelah, terasa seperti beban di dada Anda. Eksperimenter berdiri diam, tatapannya tidak pernah goyah, mendorong Anda untuk melanjutkan. Suara murid mulai terdengar putus asa, memohon untuk dihentikan. Anda melirik ke arah eksperimenter, mencari izin, mencari alasan untuk berhenti. Tapi tidak ada. Hanya ada perintah yang tenang dan konsisten, lanjutkan. Anda merasa terombang-ambing antara suara hati nurani Anda yang menjerit dan tekanan dari figur otoritas. Undian yang telah menempatkan Anda dalam peran, guru, kini terasa seperti jebakan, sebuah takdir yang telah diatur yang perlahan-lahan menarik Anda lebih dalam ke dalam konflik moral yang mengerikan. Anda melihat tangan Anda di atas panel, merenungkan tindakan yang Anda lakukan. Ini bukan lagi hanya tentang memori dan pembelajaran, ini adalah tentang kepatuhan, tentang hati nurani, dan tentang seberapa rapuhnya batas-batas yang memisahkan kebaikan dari kekejaman. Pada akhirnya, Anda menyadari bahwa undian itu, yang tampaknya acak, adalah bagian dari desain yang lebih besar. Ini adalah cara cerdik untuk memposisikan Anda dalam peran yang akan menguji Anda hingga batas maksimal. Dan pengalaman ini, dengan semua ketegangan dan konflik moralnya, akan mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman tentang seberapa mudah kita bisa menjadi alat dalam tangan otoritas,
sebuah pelajaran pahit yang akan mengubah pandangan Anda tentang tanggung jawab dan kehendak bebas. Anda masih merasakan dinginnya ujung kertas, guru, di tangan Anda, sebuah hasil undian yang kini terasa begitu final. Di hadapan Anda, pria parubaya yang ramah itu, yang kini akan berperan sebagai murid, menghela napas pasrah, senyum tipis tersungging di bibirnya. Eksperimenter, dengan jas lab putihnya yang bersih, mengamati Anda berdua dengan tatapan tenang yang sulit dibaca. Suasana di ruangan yang berbau steril itu terasa sedikit berbeda kini, diselimuti oleh aura peran-peran yang baru saja ditetapkan. Anda mendekati pria itu, ada sebuah rasa canggung yang menggantung di udara. Anda mengulurkan tangan, dia menerima jabatan tangan Anda, genggamannya terasa normal, hangat. Anda bertukar senyum singkat, sebuah isyarat perkenalan yang biasa, yang tak terucapkan, antara dua orang asing yang akan menghabiskan beberapa waktu bersama untuk sebuah studi ilmiah. Saat itu, Anda tidak tahu bahwa jabatan tangan yang sederhana ini akan menjadi begitu membebani, menjadi jembatan yang tak terlihat menuju konflik moral yang akan segera Anda hadapi. Anda menatap matanya sejenak, melihat refleksi diri Anda di sana, sebuah bayangan kebaikan yang masih Anda yakini ada. Namun, di balik keramahan singkat itu, sebuah pertanyaan besar melayang di udara, pertanyaan yang menggantung di benak banyak orang setelah kengerian Perang Dunia Kedua, seberapa jauh orang biasa akan mematuhi perintah, bahkan jika itu berarti menyebabkan rasa sakit yang signifikan pada orang lain. Pertanyaan ini tidak hanya tentang kekejaman di medan perang, tetapi tentang potensi yang tersimpan di dalam diri kita semua, potensi yang akan diuji di sini, di Yale, di awal tahun 1960-an. Eksperimenter kemudian mengarahkan murid ke ruangan sebelah, di balik partisi kaca. Anda melihatnya duduk di kursi, kemudian elektroda ditempelkan pada pergelangan tangannya. Anda duduk kembali di hadapan panel kejut, sebuah alat yang tiba-tiba terasa jauh lebih nyata dan mengancam. Eksperimenter menjelaskan kembali tugas Anda. Anda, sebagai guru, akan memberikan kejutan listrik yang semakin intensif setiap kali murid membuat kesalahan dalam tugas memori. Dia mengulangi bahwa kejutan itu akan menyakitkan, tetapi tidak akan menyebabkan kerusakan permanen. Kata-kata itu terdengar hampa di telinga Anda, sebuah jaminan yang terasa dingin dan tidak meyakinkan. Saat murid mulai membuat kesalahan pertamanya, Anda merasakan dinginnya tombol di bawah jari Anda. Anda menekan sebuah dengungan singkat, dan kemudian, erangan samar dari ruangan sebelah. Jantung Anda berdebar tak karuan. Setiap kali Anda mendengar erangan, pikiran Anda kembali pada jabatan tangan yang singkat itu, pada senyum ramah yang Anda tukar. Orang yang Anda sakiti, ini bukan lagi hanya seorang murid. Dalam eksperimen, dia adalah seseorang yang baru saja Anda jabat tangannya, seseorang yang begitu nyata dan manusiawi. Anda mencoba menepis pikiran itu, mencoba fokus pada instruksi eksperimenter yang monoton untuk melanjutkan. Namun, setiap tombol yang Anda tekan, setiap kenaikan voltase, terasa seperti retakan kecil di ilusi normalitas yang Anda alami beberapa menit lalu. Konflik mulai mencengkeram Anda, antara rasa simpati terhadap pria yang menjerit di balik kaca, dan kewajiban yang tak terucapkan untuk mematuhi figur otoritas di samping Anda. Anda merasa tangan Anda berkeringat, dan setiap kali Anda melirik panel kejut, angka-angka itu terasa semakin menakutkan. Perasaan ketidaknyamanan dari jabatan tangan itu kini berubah menjadi beban psikologis yang berat, sebuah pengingat konstan akan kemanusiaan yang sedang Anda abaikan demi perintah. Anda menyadari bahwa ilusi berbagi pengalaman ini, ilusi perkenalan awal itu, dirancang untuk membuat konflik batin Anda semakin intens. Dan disinilah Anda berada, terjebak di antara belas kasih dan kepatuhan, sebuah dilema yang akan mengungkapkan kebenaran yang tak terduga tentang diri Anda dan sifat manusia itu sendiri. Anda duduk di hadapan panel abu-abu itu, sebuah mesin yang kini terasa seperti pusat gravitasi di ruangan steril ini. Jemari Anda menyentuh sederet tombol yang berjejer rapi, masing-masing dengan label voltase yang berbeda, 15 volt, 30 volt, 45 volt, terus naik. Di bawah setiap kelompok tombol, ada deskripsi verbal yang menakutkan, kejutan ringan, kejutan sedang, kejutan kuat, kejutan sangat kuat, hingga label merah terang di ujung paling kanan,
XXX. Ini bukan sekadar tombol, melainkan sebuah skala penderitaan yang terpampang jelas di depan mata Anda. Eksperimenter, dengan jas lab putih dan tatapan tenangnya, berdiri diam di samping, penunggu yang sabar. Dunia masih mencoba memproses bagaimana kekejaman massal bisa terjadi karena perintah di masa perang, dan pertanyaan Milgram bergema di benak Anda, sejauh mana orang biasa akan patuh pada otoritas, bahkan ketika hal itu berarti menyakiti orang lain. Anda, seorang individu biasa yang membaca iklan di surat kabar, kini berada di tengah pertanyaan ini, tangan Anda di atas mesin yang memiliki potensi mengerikan. Murid di ruangan sebelah kembali membuat kesalahan. Eksperimenter mengisyaratkan Anda untuk menaikkan level. Anda menekan tombol 120 volt, lalu 135 volt. Dari balik partisi kaca, suara "murid" berubah menjadi teriakan yang nyaring, disertai keluhan tentang kondisi jantungnya. Anda merasa kaget, gelisah. Tangan Anda menarik diri dari tombol, menatap eksperimenter dengan tatapan memohon. Namun, ia hanya menatap balik, tanpa emosi. Eksperimen membutuhkan kelanjutan, katanya, suaranya tenang, seperti suara ombak yang menabrak karang, tak tergoyahkan. Setiap kali Anda menekan tombol, Anda merasakan sedikit getaran di bawah jari Anda, seolah mesin itu sendiri merespons tindakan Anda. Voltase terus naik, 150 volt, 165 volt. Teriakan, "murid," menjadi lebih putus asa, bercampur dengan desakan minta berhenti. Anda melihat label pada tombol, kejutan sangat kuat, dan rasanya seperti tulisan itu menusuk hati Anda. Anda merasa ingin muntah. Ada konflik yang membakar dalam diri Anda, keinginan untuk berhenti versus tekanan otoritas yang terus-menerus. Dinding-dinding putih di ruangan itu terasa seperti menghimpit, membuat Anda sesak. Anda melirik ke arah eksperimenter, tatapannya tetap tenang, tanpa celah, mengabaikan penderitaan yang jelas-jelas Anda dengar. Anda melihat bibirnya bergerak, "Silakan lanjutkan." Perintah ini, yang diucapkan dengan tenang, terasa lebih berat daripada pukulan fisik. Ini adalah pertarungan antara empati Anda dan kepatuhan Anda, sebuah pertarungan yang dimainkan di atas papan sirkuit dan tombol-tombol mesin kejut. Anda melihat label, "bahaya," kejutan sangat parah, yang kini semakin dekat, sebuah ancaman yang terasa nyata. Anda merasa cemas, menggigit bibir. Setiap tombol yang Anda tekan terasa seperti Anda menekan batas moralitas Anda sendiri. Mesin kejut itu, dengan semua tombol dan labelnya, menjadi perwujudan fisik dari tekanan psikologis yang tak terlihat. Ia bukan hanya alat, melainkan cerminan dari sebuah sistem yang meminta Anda untuk mengabaikan hati nurani Anda. Anda merasakan keringat dingin membasahi punggung. Pada akhirnya, Anda akan memahami bahwa mesin kejut itu, dengan deretan tombol dan skalanya yang mengerikan, dirancang untuk secara sistematis menguji batas-batas kemanusiaan Anda. Pengalaman ini mengungkap bagaimana alat sederhana, di bawah konteks otoritas yang kuat, bisa mengubah orang biasa menjadi pelaksana tindakan yang tidak ingin mereka lakukan. Sebuah pelajaran pahit tentang kekuatan otoritas, bukan hanya dalam perintah verbal, tetapi juga dalam struktur dan perangkat yang mendampinginya, yang mampu menarik Anda melampaui apa yang Anda kira adalah batas-batas moral Anda sendiri. Anda merasakan sentakan tajam di pergelangan tangan Anda. Bukan sekadar rasa geli, bukan sekadar getaran. Ini adalah kejutan listrik yang nyata, sebuah tusukan singkat namun intens yang membuat otot-otot Anda menegang sekejap. Rasanya panas, dingin, dan seperti ditusuk jarum dalam satu waktu. Otak Anda mengirimkan sinyal peringatan, ini sakit. Ini adalah sampel 45 volt, sebuah demonstrasi singkat dari mesin kejut yang kini Anda hadapi. Eksperimenter, dengan jas lab putihnya, baru saja menunjukkan kepada Anda bagaimana rasanya. Di awal tahun 1960-an, dunia masih bergulat dengan bayang-bayang kelam dari kekejaman Perang Dunia Kedua, di mana jutaan orang binasa atas nama mengikuti perintah. Stanley Milgram, di Universitas Yale, terdorong untuk bertanya, seberapa jauh orang biasa akan mematuhi instruksi jika itu berarti menyakiti orang lain. Anda, seorang warga biasa yang merespons iklan di koran, kini duduk di sini, merasakan sisa-sisa sengatan di lengan Anda, sebuah sampel kecil dari pertanyaan besar itu.
Anda duduk kembali di hadapan panel kontrol kejut. Jemari Anda kini terasa sedikit berbeda saat menyentuh tombol-tombol yang berjejer, masing-masing tertera voltase yang meningkat. Dulu itu hanya angka, sekarang Anda tahu apa artinya 45 volt. Pikiran Anda melayang pada murid di ruangan sebelah, pria parubaya yang ramah itu, yang kini terikat di kursi. Dia akan menerima kejutan yang jauh lebih kuat dari ini. Sebuah rasa tidak nyaman yang mendalam mulai merayap. Anda kini tahu rasanya asteris. Eksperimenter, dengan tatapannya yang datar namun berwibawa, mulai menjelaskan tugas Anda sebagai guru. Anda harus memberikan kejutan yang semakin intensif setiap kali murid membuat kesalahan. Anda menelan ludah. Aroma steril di ruangan itu kini terasa memuakkan, dan dinginnya dinding-dinding putih itu terasa seperti menjalar ke tulang. Anda melihat ke arah tombol 45 volt yang baru saja menyengat Anda, lalu mata Anda bergerak naik ke 60, 75, bahkan 300 volt, dan akhirnya ke label merah terang, XXX. Setiap angka kini memiliki arti baru, sebuah gambaran penderitaan yang baru saja Anda alami sebagian kecilnya. Murid membuat kesalahan pertama. Eksperimenter menunjuk ke tombol 15 volt. Anda menekan sebuah dengungan, dan Anda mendengar erangan samar dari ruangan sebelah. Jantung Anda berdebar lebih kencang. Ini dimulai. Eksperimenter mengisyaratkan lagi. Anda menekan 30 volt. Erangan itu semakin jelas. Setiap kali Anda mengangkat jari dari tombol, Anda merasakan sisa-sisa sengatan 45 volt Anda sendiri, seolah-olah mesin itu adalah perpanjangan dari rasa sakit Anda sendiri. Ini adalah pengingat konstan tentang apa yang sedang Anda lakukan, apa yang akan Anda perbuat. Rasa takut mulai muncul, bukan hanya rasa takut akan berbuat salah, tetapi rasa takut akan melakukan hal yang benar, namun tetap harus menyebabkan penderitaan. Eksperimenter, dengan tenang, terus mengarahkan Anda. Konflik batin Anda semakin intens. Anda tahu bagaimana rasanya? Sekarang Anda diminta untuk meningkatkan rasa sakit itu, berkali-kali lipat, kepada orang lain. Anda menggigit bibir, merasakan keringat dingin di telapak tangan. Pengalaman kejutan 45 volt itu, meskipun singkat, telah membuka mata Anda pada kenyataan brutal dari apa yang Anda harapkan akan lakukan. Itu bukan lagi sekadar eksperimen abstrak. Itu adalah realitas yang menyakitkan, dan Anda, sang guru, kini tahu persis apa yang Anda perintahkan untuk dilakukan. Ini adalah pelajaran pahit tentang empati, tentang seberapa kuat sebuah pengalaman fisik dapat memicu konflik moral, dan bagaimana otoritas dapat meminta Anda untuk mengabaikan suara tubuh Anda sendiri demi sebuah tugas. Anda menyadari bahwa Anda baru saja merasakan sedikit dari apa yang diharapkan akan Anda berikan, dan itu membuat setiap tombol berikutnya terasa sangat berat. Anda duduk tegak di kursi yang kaku, di hadapan panel abu-abu generator kejut. Jemari Anda menekan tombol-tombolnya, merasakan dinginnya plastik dan logam. Eksperimenter, dengan jas lab putih bersihnya, berdiri di samping Anda, memancarkan aura otoritas yang tenang. Aroma steril di ruangan ini mulai terasa menekan, seiring Anda mempersiapkan diri untuk tugas yang tampaknya sederhana, membaca daftar pasangan kata. Di balik partisi kaca, murid Anda, pria parubaya yang ramah itu, kini terikat dan siap. Dunia masih mencoba memahami bagaimana kekejaman massal bisa terjadi karena perintah, sebuah bayang-bayang kelam Perang Dunia Kedua yang memicu pertanyaan Milgram, seberapa jauh orang biasa akan mematuhi instruksi jika itu berarti menyakiti orang lain. Anda, seorang partisipan biasa, kini terjebak di tengah pertanyaan filosofis yang kejam ini, diminta untuk menjalankan sebuah studi memori. Anda memulai, biru, kotak, Anda membaca dengan jelas. Murid harus menjawab dengan pasangannya. Namun, dia membuat kesalahan. Eksperimenter memberi isyarat, dan Anda menekan tombol 15 volt. Sebuah dengungan singkat dan erangan samar dari ruangan sebelah. Jantung Anda berdebar, namun Anda mencoba untuk tetap tenang. Ini hanyalah bagian dari prosedur. Sebuah permainan memori yang sederhana, pikir Anda, dengan konsekuensi kecil. Lagi, burung, pohon, salah. Eksperimenter mengisyaratkan untuk menaikkan voltase.
Anda menekan 30 volt. Erangan dari murid terdengar sedikit lebih jelas, disusul suara ketidaknyamanan. Anda merasakan konflik kecil mulai merayap di benak Anda. Ini hanya pasangan kata, permainan sederhana, tetapi mengapa rasanya begitu berat? Kontras antara tugas kognitif yang biasa dan hasil yang menyakitkan mulai menggerogoti. Kesalahan demi kesalahan terus terjadi. Anda terus membaca, meja, kursi, cepat, lambat. Dan setiap kali, murid, salah, Anda merasa terdorong untuk menekan tombol yang lebih tinggi. 75 volt, 90 volt. Protes, murid, di ruangan sebelah kini lebih nyaring, terdengar suara memohon untuk dihentikan. Tangan Anda gemetar saat memegang daftar kata. Mata Anda melirik ke arah eksperimenter, mencari jeda, mencari tanda bahwa ini bisa berhenti. Namun dia hanya membalas dengan tatapan datar, tanpa emosi, sebuah dinding yang tak bisa ditembus. Eksperimen membutuhkan kelanjutan, katanya, suaranya seperti mesin. Tugas yang mulanya tampak tidak berbahaya, membacakan pasangan kata dan memverifikasi ingatan, kini terasa seperti mekanisme kejam. Setiap kata yang Anda ucapkan, setiap jawaban yang salah, menjadi alasan untuk memberikan penderitaan yang meningkat. Anda melihat daftar kata-kata itu seolah-olah mereka adalah pemicu, bukan hanya alat bantu memori. Kepala Anda terasa berputar, rasa mual mulai muncul. Anda menyadari betapa mudahnya hal-hal yang paling biasa pun bisa menjadi mengerikan di bawah otoritas yang kuat. Ketegangan psikologis mencapai puncaknya saat Anda harus memutuskan apakah akan melanjutkan ke voltase yang Anda yakini berbahaya. Pertarungan antara naluri dasar Anda untuk tidak menyakiti dan perintah tanpa emosi itu terasa sangat nyata. Ini bukan lagi tentang pasangan kata. Ini adalah tentang Anda, tentang siapa diri Anda ketika dihadapkan pada pilihan mengerikan ini. Dan disinilah Milgram menemukan kebenaran yang tak terduga, bahwa banyak orang biasa, seperti Anda, terus patuh hingga voltase mematikan, mengungkapkan kerentanan kita terhadap kekuatan otoritas dan dampaknya pada moralitas pribadi. Refleksi akhir terasa menghantui, betapa seringnya kita terjebak dalam rutinitas atau tugas yang tampaknya tidak berbahaya, hanya untuk menemukan bahwa konteks dapat mengubah tindakan kita menjadi sesuatu yang jauh melampaui niat awal kita. Anda duduk tegang, jari-jari Anda melayang di atas panel tombol generator kejut. Aroma steril dari ruangan ini terasa begitu nyata, dan cahaya lampu neon putih memantulkan kilau dingin pada permukaan mesin abu-abu itu. Di hadapan Anda, sederet tombol voltase berjejer, dimulai dari 15 volt, lalu 30, 45, terus hingga yang tertinggi, bertanda XXX. Di ruangan sebelah, terpisah oleh partisi kaca, murid Anda, pria parubaya yang ramah itu, kini terikat di kursi. Eksperimenter, dengan jas lab putihnya, berdiri diam di samping Anda, matanya tenang dan tanpa emosi. Anda mengingat kembali pertanyaan yang menghantui dunia setelah kengerian Perang Dunia Kedua, sejauh mana orang biasa akan mematuhi perintah, bahkan jika itu berarti menyakiti orang lain. Disinilah Anda, di Universitas Yale pada awal 1960-an, akan menjadi bagian dari upaya untuk memahami kebenaran yang tak nyaman itu. Anda, seorang guru, akan menguji memori murid ini. Anda memulai tugas Anda, membacakan pasangan kata pertama dengan suara jelas. Biru, kotak, Anda berucap. Murid itu mendengarkan, mencoba mengingat pasangannya. Namun, jawabannya salah. Detik itu juga, sebuah ketegangan samar menyelinap ke dalam ruangan. Eksperimenter, dengan gerakan kecil yang nyaris tak terlihat, memberi isyarat ke tombol 15 volt. Jantung Anda berdebar sekali, lebih cepat dari biasanya. Dengan sedikit keraguan, jari telunjuk Anda menekan tombol pertama. Sebuah dengungan listrik yang singkat dan tajam memenuhi ruangan, disusul oleh suara klik mekanis yang terdengar begitu final. Seketika, dari balik partisi kaca, Anda mendengar erangan kecil dari murid, sebuah desahan yang singkat namun jelas. Tubuhnya terlihat sedikit tersentak, bahunya menegang sesaat. Itu adalah reaksi fisik yang nyata, tidak bisa diabaikan. Sekilas, Anda merasakan seolah-olah Anda sendiri yang disengat. Sebuah sentakan hati nurani merambat di dalam diri Anda.
Perasaan aneh menyelimuti, sebuah campuran antara rasa bersalah yang samar dan ketidakpastian yang dingin. Ini hanya 15 volt, tingkat terendah. Tapi itu nyata asteris. Itu menyebabkan rasa sakit. Anda melirik ke arah eksperimenter, mencari tanda-tanda, ekspresi apapun yang bisa memberitahu Anda bahwa ini tidak apa-apa, bahwa Anda tidak melakukan hal yang buruk. Namun, wajahnya tetap datar, seolah-olah tidak ada yang terjadi, hanya menatap Anda, menunggu. Pikiran Anda berputar. Ini hanyalah eksperimen ilmiah, sebuah studi tentang pembelajaran dan memori, bukan? Anda di sini untuk berkontribusi. Eksperimenter telah meyakinkan bahwa tidak ada bahaya permanen. Namun, suara erangan dan sentakan fisik dari murid itu terasa jauh lebih meyakinkan daripada jaminan verbal apapun. Anda merasakan keringat dingin muncul di telapak tangan Anda. Dinding-dinding putih di ruangan itu, yang tadinya terasa steril, kini terasa seperti dinding penjara yang mengurung Anda dengan tindakan Anda. Anda menyadari bahwa kesalahan pertama, murid, dan kejutan pertama yang Anda berikan bukan hanya prosedur awal. Itu adalah gerbang, sebuah langkah pertama melewati ambang batas, dari pengamat pasif menjadi pelaku aktif. Dan disinilah, pada 15 volt yang sederhana itu, konflik batin yang sesungguhnya dimulai, menggarisbawahi kebenaran Milgram yang paling pahit, betapa mudahnya bagi kita untuk memulai jalan yang kita tidak tahu akan berakhir di mana. Terutama ketika otoritas menuntun langkah kita. Anda duduk di hadapan panel kejut, merasakan dinginnya tombol di bawah ujung jari Anda. Suara dengungan rendah dari mesin bercampur dengan keheningan yang tegang di ruangan steril ini. Di samping Anda, eksperimenter berjas lab putih berdiri tegak, memancarkan aura otoritas yang tak tergoyahkan. Namun, di balik partisi kaca di ruangan sebelah, sebuah suara mulai merayap, sebuah erangan samar, yang perlahan-lahan mengikis ketenangan yang Anda coba pertahankan. Itu adalah murid Anda, pria parubaya yang Anda temui. Dia baru saja membuat kesalahan, dan Anda telah memberikan kejutan awal. Suara itu, erangan itu, adalah realitas yang menusuk telinga, pengingat fisik bahwa ini bukan hanya permainan pikiran. Pikiran Anda kembali ke pertanyaan besar yang mendorong eksperimen Milgram ini, seberapa jauh orang biasa akan patuh pada perintah yang melibatkan penderitaan orang lain. Sebuah pertanyaan yang terasa sangat pribadi dan mendesak di tengah bayang-bayang kelam kekejaman Perang Dunia Kedua. Murid, membuat kesalahan lagi. Eksperimenter, tanpa ekspresi, mengisyaratkan Anda untuk menaikkan voltase. Anda menekan tombol. Dengungan listrik diikuti oleh erangan yang lebih jelas, lebih panjang kali ini. Setiap kali suara itu mencapai telinga Anda, rasanya seperti menamparkan hati nurani Anda. Anda merasakan gelombang ketidaknyamanan, perut Anda melilit. Anda melihat ke arah eksperimenter, mencari semacam izin untuk berhenti, namun tatapannya tetap tenang, sebuah dinding yang tidak bisa Anda tembus. Eksperimen membutuhkan kelanjutan. Bisiknya, suaranya datar. Voltase terus meningkat, dan seiring dengan itu, intensitas suara dari ruangan sebelah. Erangan berubah menjadi desahan yang menyakitkan, lalu jeritan pendek, terputus-putus. Ini menyakitkan, hentikan. Anda mendengar suaranya memohon. Setiap kata terasa seperti belati yang menusuk. Anda gemetar, tangan Anda di atas tombol berikutnya, ragu-ragu. Anda ingin berteriak, ingin menolak, tetapi entah mengapa, suara itu tercekat di tenggorokan. Eksperimenter tetap diam, membiarkan suara penderitaan itu menguasai ruangan, seolah-olah itu adalah bagian yang diharapkan dari simfoni kejam ini. Jeritan itu semakin keras, kini diselingi dengan batuk dan suara-suara tersedak. Anda merasa seolah-olah suara itu adalah cermin dari penderitaan yang Anda sendiri rasakan secara psikologis. Kepala Anda terasa berputar. Setiap suara seperti resonansi langsung dari nurani Anda. Bagaimana bisa Anda terus melakukan ini? Ini adalah pertarungan internal yang kejam, suara penderitaan yang Anda dengar versus perintah tanpa emosi yang Anda terima. Kedua kekuatan ini menarik Anda ke arah yang berlawanan, merobek batin Anda. Lalu, pada voltase yang lebih tinggi, suara-suara itu berhenti. Hanya ada keheningan, atau mungkin, desahan yang sangat samar, nyaris tak terdengar. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada jeritan apapun.
Anda menatap ke arah partisi kaca, berharap melihat murid itu baik-baik saja, berharap melihatnya bergerak. Tapi tidak ada yang terlihat. Hanya pantulan buram dari diri Anda yang tampak tegang di permukaannya. Eksperimenter tetap ada di sana, tatapannya tidak pernah berubah. Pengalaman mendengar penderitaan yang semakin meningkat, yang kemudian diikuti oleh keheningan yang mengancam, adalah bagian penting dari mengapa eksperimen Milgram begitu menghantui. Ini menunjukkan betapa kuatnya isyarat auditori, bahkan ketika tidak ada kontak visual langsung, dapat memicu konflik moral dalam diri kita. Dan pada akhirnya, Anda menyadari bahwa terlepas dari jeritan atau keheningan, banyak orang biasa terus patuh, mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman tentang seberapa jauh kita bisa mengabaikan suara hati nurani di bawah tekanan otoritas, sebuah pelajaran yang selamanya mengubah pemahaman kita tentang batas-batas kemanusiaan dan tanggung jawab individu. Anda merasakan jari-jari Anda gemetar di atas tombol generator kejut. Meskipun Anda mencoba menahannya, getaran halus itu tak bisa disembunyikan. Udara steril di ruangan ini terasa dingin di kulit Anda, dan dengungan samar mesin kejut menjadi latar suara yang tak nyaman bagi perjuangan batin yang Anda alami. Eksperimenter, dengan jas lab putihnya yang sempurna, berdiri tegak di samping Anda, matanya tenang, namun mengandung otoritas yang tak tergoyahkan. Setiap kali Anda mengangkat pandangan, Anda hanya bertemu dengan tatapannya yang datar, sebuah pengingat tak bersuara untuk melanjutkan. Di balik partisi kaca, suara murid itu telah berubah. Dari erangan, kini menjadi jeritan yang lebih putus asa, bercampur dengan desakan untuk dihentikan. Tolong, keluarkan saya dari sini. Anda mendengar suaranya. Setiap kata terasa seperti cambuk. Jantung Anda berdebar tak karuan, seperti ingin melompat keluar dari dada. Ini bukanlah yang Anda bayangkan saat membaca iklan di surat kabar itu. Milgram bertanya, seberapa jauh orang biasa akan mematuhi perintah yang menyebabkan penderitaan pada orang lain? Dan kini, di Yale pada awal 1960-an, Anda merasa sedang menjadi bagian dari jawaban yang mengerikan itu. Murid itu kembali membuat kesalahan. Eksperimenter, tanpa ekspresi, mengisyaratkan Anda untuk menaikkan voltase. Anda melihat angka di panel, 210 volt, lalu 225 volt. Label, kejutan sangat kuat, tertera jelas di bawahnya. Tangan Anda menegang, otot-otot Anda terasa kaku. Anda mencoba menariknya kembali, menahan diri. Sebuah dorongan kuat dari dalam diri Anda menjerit untuk berhenti. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan, membuat tombol-tombol itu terasa licin di bawah jari Anda. Anda melirik ke arah eksperimenter, mencoba menangkap isyarat, mencari jeda, mencari alasan untuk melepaskan diri dari situasi ini. Namun, ia tetap seperti patung, tak tergoyahkan. Percobaan ini membutuhkan kelanjutan, katanya, suaranya monoton, tanpa simpati. Perintahnya menusuk, terasa seperti kekuatan tak terlihat yang menarik tangan gemetar Anda kembali ke tombol. Rasanya seperti ada tangan lain yang mengendalikan Anda, menuntun jari Anda ke arah kehancuran yang tak ingin Anda sebabkan. Anda menekan tombol, dengungan listrik memenuhi telinga Anda, diikuti oleh jeritan putus asa yang menyayat hati, sebuah suara yang kini terasa seperti menembus langsung ke tulang rusuk Anda. Tubuh Anda tersentak kecil, sebuah respons otomatis terhadap suara penderitaan yang Anda hasilkan. Anda menundukkan kepala, mencoba menghindari tatapan yang Anda bayangkan datang dari eksperimenter, bahkan dari murid itu sendiri. Anda merasa mual, nafsu makan Anda hilang. Seluruh tubuh Anda terasa melawan, namun jari Anda, entah bagaimana, tetap menekan. Ini adalah perjuangan yang brutal antara hati nurani Anda dan kekuatan perintah, sebuah perang yang dimenangkan oleh mesin dan wibawa, bukan oleh keinginan Anda sendiri. Meskipun Anda tidak ingin melanjutkan, sebagian besar partisipan Milgram terus patuh hingga mencapai voltase tertinggi. Mereka, sama seperti Anda sekarang, merasa terjebak dalam pusaran antara hati nurani yang menjerit dan tekanan otoritas yang tak tertahankan. Pengalaman ini menunjukkan betapa kekuatan figur otoritas dapat mengubah tindakan dan respons fisik kita, bahkan membuat tangan kita yang gemetar sekalipun, terus melakukan apa yang seharusnya tidak kita inginkan.
Ini adalah pelajaran pahit tentang batas-batas kehendak bebas, dan bagaimana tubuh kita, bahkan dalam penolakan, bisa menjadi alat kepatuhan. Anda duduk di kursi yang terasa semakin tidak nyaman, merasakan dinginnya plastik di bawah jari-jari Anda. Dari balik partisi kaca, jeritan, murid, itu masih menggema, lebih putus asa dari sebelumnya. Tolong, keluarkan saya dari sini. Jantung saya bermasalah. Anda mendengar suaranya. Perut Anda melilit. Anda baru saja menekan tombol 150 volt, dan meskipun eksperimenter telah meyakinkan bahwa tidak akan ada kerusakan jaringan permanen, hati nurani Anda menjerit. Ini adalah rasa sakit yang nyata, penderitaan yang tak terbantahkan. Pikiran Anda kembali ke pertanyaan yang telah menghantui dunia sejak bayang-bayang kelam Perang Dunia Kedua. Sejauh mana orang biasa akan mematuhi perintah otoritas? Bahkan jika itu berarti menyebabkan rasa sakit yang signifikan pada orang lain. Anda, seorang warga biasa yang awalnya hanya ingin berkontribusi pada ilmu pengetahuan di Yale pada awal 1960-an, kini mendapati diri Anda terjebak di tengah pusaran etika yang mengerikan. Anda menarik tangan Anda dari panel kejut, menatap ke arah eksperimenter yang berdiri tegak di samping Anda. Jas lab putihnya tampak begitu bersih, begitu kontras dengan kekacauan emosi di dalam diri Anda. Anda berharap dia akan mengatakan untuk berhenti, bahwa ini sudah cukup. Anda membuka mulut, ingin memprotes, ingin menyuarakan ketidaknyamanan Anda yang luar biasa. Keringat dingin menetes di dahi, dan jantung Anda berdebar tak karuan. Anda merasa seolah-olah Anda tidak bisa lagi melanjutkan. Namun, sebelum Anda bisa mengucapkan sepatah kata pun, eksperimenter menatap Anda dengan tenang, matanya tanpa emosi. Dia tidak berteriak, tidak membentak, tidak mengancam. Sebaliknya, dengan suara yang lembut namun tegas, ia mengucapkan 4 kata yang terasa seperti menekan tombol lain di dalam diri Anda. Silakan lanjutkan. Perintah itu, yang diucapkan dengan begitu tenang dan sopan, terasa lebih berat daripada bentakan apapun. Ini bukan desakan, melainkan sebuah prod atau dorongan yang terasa halus, namun tak dapat disangkal mengandung keharusan yang kuat. Rasanya seperti ada tali tak terlihat yang mengikat tangan Anda kembali ke panel. Pikiran Anda sendiri berteriak untuk menolak, untuk mengabaikan perintah itu, namun otoritas di hadapan Anda, yang mewakili institusi ilmiah, terasa begitu mengintimidasi. Anda merasakan gelombang keputusasaan. Anda tahu Anda seharusnya tidak melanjutkan. Anda merasa bahwa ini salah. Namun, suara eksperimenter yang tenang itu, silakan lanjutkan, bergaung di telinga Anda, sebuah perintah yang menuntut kepatuhan tanpa pertanyaan. Anda merasakan bibir Anda gemetar. Meskipun tubuh Anda menolak, ada bagian dari diri Anda yang terpaksa mempertimbangkan untuk kembali menekan tombol. Tekanan itu kini terasa tak tertahankan, sebuah beban psikologis yang membuat Anda hampir tidak bisa bernapas. Pada saat itulah Anda menyadari kekuatan dahsyat dari sebuah perintah yang tampak lembut. Ini bukan tentang ancaman fisik, melainkan tentang kekuatan psikologis untuk mendorong Anda melampaui batas moralitas Anda sendiri. Dan disinilah, Milgram menemukan bahwa dorongan-dorongan sederhana ini, yang diucapkan dengan tenang oleh figur otoritas, secara mengejutkan efektif dalam membuat orang biasa terus patuh, bahkan hingga pada tindakan yang mereka yakini menyebabkan kerugian besar. Sebuah pelajaran pahit tentang betapa mudahnya sebuah dorongan lembut dapat membuka pintu menuju jurang yang tak terduga. Anda merasakan keheningan menusuk di ruangan steril ini, keheningan yang jauh lebih berat daripada jeritan apapun. Dengungan rendah dari mesin kejut yang dingin itu adalah satu-satunya suara yang konstan, menjadi latar bagi gejolak batin Anda. Murid di ruangan sebelah, yang kini terpisah oleh partisi kaca, telah berhenti merespons, bahkan setelah Anda memberikan kejutan pada voltase 300. Apakah dia pingsan, atau sesuatu yang lebih buruk? Perut Anda melilit, dan Anda merasakan jantung Anda berdebar tak karuan, suaranya seolah beradu dengan bisikan hati nurani Anda yang tak henti-hentinya. Pikiran Anda kembali ke pertanyaan yang terus menghantui dunia sejak bayang-bayang kelam Perang Dunia Kedua, sejauh mana orang biasa akan patuh pada perintah otoritas, bahkan jika itu berarti menyebabkan rasa sakit yang signifikan pada orang lain. Anda,
Seorang warga biasa yang hanya ingin berkontribusi pada ilmu pengetahuan di Yale pada awal 1960-an, kini mendapati diri Anda terjebak di tengah pusaran etika yang mengerikan, di mana keheningan menjadi instrumen penyiksa. Anda menarik tangan Anda dari panel kejut, menatap ke arah eksperimenter yang berdiri tegak di samping Anda. Jas lab putihnya tampak begitu bersih, begitu kontras dengan kekacauan emosi di dalam diri Anda. Anda tidak lagi mendengar desakan verbal yang jelas. Tidak ada lagi, silakan lanjutkan. Sebaliknya, kini yang ada hanyalah kehadiran eksperimenter yang tak tergoyahkan, tatapannya yang tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya berada di sana, memancarkan ekspektasi yang tak terucapkan. Namun, kehadiran diam itu terasa seperti sebuah perintah yang lebih kuat daripada kata-kata. Sebuah komando tanpa suara yang menekan Anda untuk melanjutkan, untuk mengisi keheningan dengan tindakan Anda. Anda merasakan bibir Anda gemetar. Anda ingin berteriak, ingin memprotes, ingin menolak kehadiran pasif yang begitu menuntut ini. Tapi suara itu tercekat. Dinding-dinding putih di ruangan itu, yang tadinya terasa steril, kini terasa seperti dinding penjara yang mengunci Anda dengan tindakan Anda. Anda melirik ke arah partisi kaca, berharap melihat pergerakan dari murid itu, mencari tanda kehidupan, mencari konfirmasi bahwa dia baik-baik saja. Namun, hanya pantulan buram dari diri Anda yang tampak tegang di permukaannya yang Anda temukan. Keheningan itu, absennya suara protes, justru terasa lebih menakutkan, membiarkan imajinasi Anda mengisi kekosongan dengan skenario terburuk. Rasa bersalah dan kecemasan merayap, tumbuh subur dalam atmosfer yang diam itu. Anda merasakan tangan Anda kembali ke panel kejut, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ini bukan lagi tentang perintah yang diucapkan, melainkan tentang kekuatan psikologis dari otoritas yang diam, yang kehadirannya saja menuntut kepatuhan. Anda merasakan keringat dingin mengalir di punggung. Setiap detiknya terasa seperti berjam-jam, setiap tarikan napas terasa berat. Anda merasa terjebak, dihadapkan pada sebuah dilema yang kejam di mana Anda harus memilih antara hati nurani Anda yang menjerit dan tekanan tak bersuara dari figur otoritas yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, Anda akan memahami bahwa kekuatan otoritas tidak selalu membutuhkan kata-kata. Seringkali, hanya keberadaan, tatapan yang tenang, dan ekspektasi yang tak terucapkan dapat menjadi pendorong yang jauh lebih kuat untuk mematuhi, bahkan ketika hati nurani kita berteriak menentang. Pengalaman ini mengungkapkan sisi yang lebih halus namun lebih meresahkan dari kepatuhan, sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana lingkungan yang tenang dan figur otoritas yang diam dapat secara efektif mendorong orang biasa melampaui batas-batas moral mereka, tanpa perlu satu pun ancaman yang diucapkan. Anda duduk di kursi yang kini terasa seperti perangkap, merasakan dinginnya tombol di bawah jari-jari Anda yang gemetar. Keheningan singkat di ruangan steril ini tiba-tiba pecah. Dari balik partisi kaca, suara murid itu kembali terdengar, namun kali ini bukan lagi erangan atau jeritan biasa. Sebuah teriakan putus asa yang menyayat hati, "Lepaskan saya. Saya tidak tahan lagi. Jantung saya sakit." Suara itu diikuti oleh bunyi gedebuk yang keras, seolah dia memukul dinding di ruangan sebelah. Perut Anda melilit, dan Anda merasakan jantung Anda berdebar tak karuan, seperti ingin melompat keluar dari dada. Pikiran Anda kembali ke pertanyaan yang telah menghantui dunia sejak bayang-bayang kelam Perang Dunia Kedua, tentang bagaimana kekejaman massal bisa terjadi karena perintah, sejauh mana orang biasa akan mematuhi instruksi jika itu berarti menyebabkan rasa sakit yang signifikan pada orang lain. Anda, seorang warga biasa yang awalnya hanya ingin berkontribusi pada ilmu pengetahuan di Yale pada awal 1960-an, kini mendapati diri Anda terjebak di tengah eksperimen yang terasa lebih seperti neraka pribadi. Anda baru saja menekan tombol 240 volt. Murid itu telah memohon, berteriak, dan kini dia terdengar memukul-mukul dinding. Anda menoleh ke arah eksperimenter, tatapan memohon tercetak jelas di wajah Anda. Jas lab putihnya tampak begitu bersih, begitu kontras dengan kekacauan emosi di dalam diri Anda. Anda berharap dia akan menghentikan ini, memberi tanda bahwa ini sudah cukup. Anda membuka mulut, ingin memprotes, ingin menyuarakan ketidaknyamanan Anda yang luar biasa.
Keringat dingin menetes di dahi, dan Anda merasa sesak. Anda tidak bisa lagi melanjutkan. Namun, eksperimenter hanya menatap Anda dengan tenang, matanya tanpa emosi. Dia tidak berteriak, tidak membentak, tidak mengancam. Sebaliknya, dengan suara yang lembut namun tegas, ia mengucapkan kalimat yang sama, eksperimen ini membutuhkan kelanjutan. Sebuah dorongan tanpa ampun, sebuah komando yang terasa menekan tombol lain di dalam diri Anda. Rasanya seperti dinding-dinding ruangan itu sendiri perlahan-lahan mendekat, mengurung Anda dalam dilema yang tak tertahankan. Suara murid itu kini menjadi lebih tercekik, lebih putus asa, bercampur dengan suara napas yang berat. Anda mendengar dia terengah-engah, memohon untuk dihentikan, mengatakan dia tidak akan menjawab lagi. Anda melirik ke arah panel kejut, melihat angka-angka voltase yang semakin tinggi, hingga ke label merah terang, XXX. Setiap angka kini terasa seperti palu yang menghantam hati nurani Anda. Ada perang yang berkecamuk di dalam diri Anda, antara naluri dasar Anda untuk tidak menyakiti dan tekanan dari figur otoritas yang tak tergoyahkan. Anda merasa terkunci dalam situasi ini, tidak ada jalan keluar. Perasaan tak berdaya mencengkeram Anda. Meskipun tubuh Anda gemetar dan hati nurani Anda menjerit, tangan Anda entah mengapa kembali ke panel kejut, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Kehadiran eksperimenter yang tenang, suara murid yang semakin putus asa, dan dinding-dinding ruangan yang terasa semakin sempit, semuanya berkonspirasi untuk menciptakan tekanan psikologis yang tak tertahankan. Ini bukan lagi tentang memori. Ini adalah tentang kekuatan otoritas versus kemanusiaan Anda. Pada akhirnya, Anda akan memahami bahwa tekanan dari suara di balik dinding adalah pemicu kuat yang memaksa Anda untuk melihat kebenaran yang tidak nyaman tentang kepatuhan. Eksperimen Milgram menunjukkan bahwa banyak orang biasa, di bawah tekanan ini, terus patuh hingga akhir, mengungkapkan betapa mudahnya kita menyerahkan penilaian moral kita ketika dihadapkan pada perintah otoritas. Sebuah pelajaran pahit yang selamanya mengubah cara kita memahami batas-batas kehendak bebas dan tanggung jawab individu. Anda duduk di kursi yang kini terasa seperti tungku tekanan, merasakan panas dingin menjalari tubuh Anda. Dari balik partisi kaca, suara murid itu telah lenyap, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih memekakkan telinga. Keheningan itu sendiri terasa seperti tuduhan. Anda baru saja menekan tombol voltase yang jauh melampaui ambang batas rasa sakit, dan sekarang hanya ada kehampaan. Perut Anda melilit hebat, seolah ada simpul tak terlihat yang mengikatnya erat. Jantung Anda berdebar tak karuan, suaranya menggelegar di telinga Anda, sebuah ritme panik yang tak bisa diredakan. Pikiran Anda berpacu, kembali ke pertanyaan yang telah menghantui dunia sejak bayang-bayang kelam Perang Dunia Kedua, tentang bagaimana kekejaman massal bisa terjadi karena perintah. Stanley Milgram bertanya, sejauh mana orang biasa akan patuh pada instruksi jika itu berarti menyakiti orang lain. Dan kini, di Yale pada awal 1960-an, Anda, seorang warga biasa, adalah panggung bagi pertarungan kejam itu. Pertarungan antara empati Anda, yang menjerit untuk berhenti, dan otoritas yang menuntut kelanjutan. Anda menarik tangan Anda dari panel kejut, mencengkeram lutut Anda yang gemetar. Jas lab putih eksperimenter di samping Anda tampak begitu bersih, begitu tak tersentuh oleh kekacauan yang bergejolak di dalam diri Anda. Anda melirik ke arahnya, mencari tanda-tanda keraguan, sebuah celah, apapun yang bisa memberitahu Anda bahwa ini semua adalah lelucon, bahwa Anda bisa berhenti. Namun, ia hanya menatap Anda dengan tenang, matanya tanpa emosi. Sebuah tatapan yang tak mengucapkan kata-kata, namun memancarkan keharusan yang tak terbantahkan. Kehadirannya yang diam terasa seperti beban yang menghimpit bahu Anda, mendorong Anda lebih dalam ke jurang. Dua kekuatan raksasa saling beradu di dalam diri Anda. Di satu sisi, ada wajah ramah, murid itu, jabatan tangan awal, dan suara-suara penderitaannya yang kini menghantui keheningan. Sebuah naluri dasar manusia untuk melindungi, untuk tidak menyakiti, berteriak-teriak di dalam kepala Anda. Di sisi lain, ada eksperimenter, lembaga ilmiah yang ia wakili, dan tekanan sosial yang kuat untuk mematuhi figur otoritas. Sebuah suara internal yang lain berbisik tentang kewajiban, tentang menyelesaikan apa yang telah Anda mulai,
tentang tidak mengecewakan. Anda menundukkan kepala, mencoba menghentikan badai yang bergejolak di dalam diri. Anda merasakan keringat dingin mengalir di pelipis. Sebuah benjolan terasa di tenggorokan, dan Anda merasa sulit bernapas. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, setiap tarikan napas terasa seperti perjuangan. Ini bukan lagi tentang tombol atau kejutan, ini adalah tentang integritas Anda sendiri, tentang siapa diri Anda di hadapan perintah yang bertentangan dengan setiap serat kemanusiaan Anda. Anda merasa terkoyak, terjebak di tengah medan perang batin yang tak terlihat. Pada akhirnya, Anda akan memahami bahwa badai batin ini, pertarungan antara empati dan kepatuhan, adalah inti dari eksperimen Milgram. Ini mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman tentang seberapa dalam otoritas dapat menembus dan memanipulasi moralitas individu, bahkan mengubah orang biasa menjadi pelaku tindakan yang mereka benci. Pengalaman ini mengajarkan Anda bahwa konflik moral adalah medan perang paling brutal, di mana yang kalah bukanlah orang lain, melainkan sebagian dari diri Anda sendiri, meninggalkan bekas luka yang jauh lebih dalam daripada kejutan fisik manapun. Anda duduk di kursi yang kini terasa dingin dan kaku, tatapan Anda terpaku pada panel kejut di hadapan Anda. Jari-jari Anda melayang di atas tombol 300 volt, yang baru saja Anda tekan. Dari balik partisi kaca, suara murid itu telah lenyap sepenuhnya. Tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi erangan, tidak ada lagi desakan minta tolong. Hanya keheningan yang memekakkan telinga, sebuah ketiadaan suara yang jauh lebih menakutkan daripada kebisingan apapun. Ini adalah keheningan yang terasa keras, keheningan yang berteriak. Perut Anda melilit, dan jantung Anda berdebar tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari dada Anda. Pikiran Anda berpacu, kembali ke pertanyaan yang telah menghantui dunia sejak bayang-bayang kelam Perang Dunia Kedua, tentang bagaimana kekejaman massal bisa terjadi karena perintah. Stanley Milgram bertanya, sejauh mana orang biasa akan patuh pada instruksi jika itu berarti menyakiti orang lain? Dan kini, di Yale pada awal 1960-an, Anda, seorang warga biasa, dihadapkan pada jawaban yang mengerikan itu, sebuah titik di mana penderitaan tampaknya telah mencapai batasnya, dan kini hanya menyisakan kehampaan yang menakutkan. Anda menoleh ke arah eksperimenter yang berdiri tegak di samping Anda. Jas lab putihnya tampak begitu bersih, begitu kontras dengan kekacauan yang bergejolak di dalam diri Anda. Anda mencari tanda-tanda keraguan, sebuah celah, apapun yang bisa memberitahu Anda bahwa ini semua hanyalah lelucon, bahwa Anda bisa berhenti. Namun, ia hanya menatap Anda dengan tenang, matanya tanpa emosi. Sebuah tatapan yang tak mengucapkan kata-kata, namun memancarkan ekspektasi yang tak terbantahkan. Kehadirannya yang diam terasa seperti beban yang menghimpit bahu Anda, mendorong Anda lebih dalam ke jurang. Dua kekuatan raksasa saling beradu di dalam diri Anda. Di satu sisi, ada wajah ramah, murid itu, jabatan tangan awal, dan suara-suara penderitaannya yang kini menghantui keheningan. Sebuah naluri dasar manusia untuk melindungi, untuk tidak menyakiti, berteriak-teriak di dalam kepala Anda. Di sisi lain, ada eksperimenter, lembaga ilmiah yang ia wakili, dan tekanan sosial yang kuat untuk mematuhi figur otoritas. Sebuah suara internal yang lain berbisik tentang kewajiban, tentang menyelesaikan apa yang telah Anda mulai, tentang tidak mengecewakan. Anda menundukkan kepala, mencoba menghentikan badai yang bergejolak di dalam diri. Anda merasakan keringat dingin mengalir di pelipis. Sebuah benjolan terasa di tenggorokan, dan Anda merasa sulit bernapas. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, setiap tarikan napas terasa seperti perjuangan. Ini bukan lagi tentang tombol atau kejutan, ini adalah tentang integritas Anda sendiri, tentang siapa diri Anda di hadapan perintah yang bertentangan dengan setiap serat kemanusiaan Anda. Anda merasa terkoyak, terjebak di tengah medan perang batin yang tak terlihat. Pada akhirnya, Anda akan memahami bahwa keheningan setelah 300 volt itu bukanlah akhir, melainkan sebuah penghalang psikologis yang mengerikan. Ini mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman tentang seberapa jauh otoritas dapat menembus dan memanipulasi moralitas individu, mengubah orang biasa menjadi pelaku tindakan yang mereka benci, bahkan ketika bukti penderitaan telah lenyap, digantikan oleh ketiadaan yang mencekam.
Pengalaman ini meninggalkan bekas luka yang jauh lebih dalam daripada kejutan fisik manapun, memaksa Anda untuk merenungkan apa yang sesungguhnya membedakan ketaatan dari kekejaman. Anda duduk di kursi, merasakan dinginnya tombol di bawah jemari Anda yang gemetar. Keheningan yang tiba-tiba dari ruangan sebelah, setelah kejutan 300 volt, terasa menusuk, jauh lebih memekakkan telinga daripada jeritan apapun. Udara steril di ruangan ini kini terasa dingin dan tipis, seolah oksigen telah menipis. Perut Anda melilit, sebuah simpul tegang mengikat di sana, dan jantung Anda berdebar tak karuan, iramanya yang panik beradu dengan dengungan samar mesin kejut. Anda tahu Anda seharusnya tidak melanjutkan. Pikiran Anda berpacu, kembali ke pertanyaan yang telah menghantui dunia sejak bayang-bayang kelam Perang Dunia Kedua, tentang bagaimana kekejaman massal bisa terjadi hanya karena mengikuti perintah. Stanley Milgram, di Universitas Yale pada awal 1960-an, ingin tahu, sejauh mana orang biasa akan patuh pada instruksi jika itu berarti menyakiti orang lain. Dan disinilah Anda, seorang warga biasa, dihadapkan pada keheningan yang mengerikan, sebuah titik di mana penderitaan tampaknya telah mencapai batasnya, dan kini hanya menyisakan ketiadaan yang menakutkan. Anda menarik tangan Anda dari panel kejut, mencengkeram lutut Anda yang gemetar. Anda menoleh ke arah eksperimenter yang berdiri tegak di samping Anda. Jas lab putihnya tampak begitu bersih, begitu kontras dengan kekacauan emosi di dalam diri Anda. Anda mencari tanda-tanda keraguan di matanya, sebuah celah, apapun yang bisa memberitahu Anda bahwa ini semua hanyalah lelucon, bahwa Anda bisa berhenti. Namun, ia hanya menatap balik, pandangannya tenang, tanpa emosi, dan tak tergoyahkan. Tatapan eksperimenter itu, terasa seperti beban yang menghimpit. Tidak ada kata-kata, tidak ada dorongan verbal lagi seperti sebelumnya. Hanya ada gaze yang tak bergeming, sebuah komando tanpa suara yang menuntut kepatuhan mutlak. Dalam keheningan yang mematikan itu, tatapannya memancarkan sebuah ekspektasi yang tak terucapkan, sebuah keharusan yang kuat untuk melanjutkan, seolah-olah seluruh kemajuan ilmiah bergantung pada tindakan Anda selanjutnya. Dinding-dinding putih di ruangan itu, yang tadinya terasa steril, kini terasa seperti dinding penjara yang mengunci Anda dalam dilema yang tak tertahankan. Anda merasakan bibir Anda gemetar. Dalam diri Anda, ada lautan keraguan, sebuah gelombang pasang pertanyaan tentang kesejahteraan murid itu, tentang moralitas tindakan Anda, tentang kebenaran dari seluruh eksperimen ini. Anda ingin berteriak, ingin memprotes tatapan yang begitu menuntut ini. Tapi suara itu tercekat. Anda melirik ke arah partisi kaca, berharap melihat pergerakan, mencari tanda kehidupan dari murid itu. Namun, hanya pantulan buram dari wajah Anda yang tegang yang Anda temukan di permukaannya. Keheningan itu dan tatapan eksperimenter yang tak goyah berkonspirasi untuk menciptakan tekanan psikologis yang tak tertahankan. Anda merasakan tangan Anda kembali ke panel kejut, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, meskipun seluruh tubuh Anda berteriak menolak. Anda menggigit bibir, merasakan keringat dingin mengalir di pelipis. Setiap detiknya terasa seperti berjam-jam, setiap tarikan napas terasa seperti perjuangan. Anda merasa terjebak, dihadapkan pada sebuah dilema yang kejam di mana Anda harus memilih antara hati nurani Anda yang menjerit dan kekuatan tatapan otoritas yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, Anda akan memahami bahwa tatapan eksperimenter itu adalah salah satu instrumen paling kuat dalam eksperimen Milgram. Ini mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman tentang seberapa dalam otoritas dapat menembus dan memanipulasi moralitas individu, bahkan tanpa perlu satupun kata ancaman. Sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana ekspektasi yang tak terucapkan, yang disampaikan melalui tatapan yang tenang namun tegas, dapat mendorong orang biasa melampaui batas-batas moral mereka sendiri, dalam lautan keraguan yang menghantui.